Selamat malam, teman yang ada di YouTube. Halo, selamat malam. By the way, saudara, Anda bisa mendengar ulang rekaman khotbah ini di Priscilla Das Channel dan Empower Woman Ministry YouTube. Ya, saudara ya. Semua saudara yang ada di Nusantara, ya selamat datang di malam Empower Woman Ministry. Juga teman-teman yang ada di Zoom, ada ratusan, ada ribuan, puluhan ribu di TikTok. Selamat malam semuanya. Baik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih hamba-Mu hanya alat-Mu. Sama persis seperti yang Kau ingini Tuhan. Hanya kebenaran firman-Mu yang mengoreksi, menutrisi, mendewasakan kami. Ambil alih hamba-Mu sebagai alat tutup bungkus kami semua, jaringan internet, wifi, elektronik, semuanya Tuhan. Biar Roh Kudus ambil alih dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti. Hamba bergantung penuh kepadamu Tuhan, kepadamu Roh Kudus. Sembunyikan di balik salib-Mu, hamba hanya alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami membuka hati, Engkau mencelikkan kami, mencelikkan seperti Lydia, biar hanya kebenaran firman-Mu itu yang membuat kami semakin dewasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam saudara. Mungkin selama saya membawakan firman Tuhan, saya mohon maaf kalau saya tidak bisa balas chat. Selamat bergabung di ibadah malam Empower Women Ministry. Satu sukacita yang besar bisa bergabung dengan saudara semua ya. Dan saat ini teman-teman yang ada di YouTube ya, saat ini adalah pengajaran saudara. Saya mengambilnya dari mata kuliah kepemimpinan, strategi dimulai dari Allah. God the first strategies. God the first strategies. Kita mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dan juga Kejadian 1 ayat Kejadian 3 ya saudara, juga Amsal 3 ayat 19 dan Roma 11 ayat 36. Saudara siapkan Alkitab Anda. Di Amsal, mengapa kita isi siapa saudara. Jadi saat ini malam ini tentang kepemimpinan saudara, saya dosen kepemimpinan. Wow, Anda seperti dapat mata kuliah kepemimpinan Kristen ya saudara ya. Baik saudara, kita baca firman Tuhan dulu. Dari Kejadian 1 ya saudara, kita baca satu-satu ayat kunci kita malam ini ya. Penyampaian sangat sederhana saudara, ini sangat menyenangkan saudara ya. Kita akan baca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, by the way, selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung ya. Mohon maaf kalau cat-catnya saya tutup dulu ya saudara, supaya saya fokus selama memberitakan firman ya. Karena sering ada gangguan-gangguan terutama dari kaum Kedar, saya ingatkan selama saya membawakan firman, bagi Anda yang keberatan, jangan pernah menghina Tuhannya orang Kristen. Saya tidak perlu ada prom-prom pembela agama di sini, karena ya kami nggak perlu membela agama kami. Tapi saya minta tolong jangan pernah menghina Tuhannya orang Kristen. Kalau Anda berkeberatan dengan ini, Anda boleh keluar baik-baik ya. Karena sering sekali saya menutup chat supaya saya fokus. Karena sering kali diserang-serang gitu saudara ya. Saya juga minta doanya supaya tetap fokus. Oke, selamat malam bagi Anda yang baru bergabung. Tadi Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 saya bacain aja. Kita mulai dari penciptaan. Nah, ini sangat sederhana. Strategi dimulai dari Allah. Itu judulnya. God the first strategies. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta dan Roh Allah
melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Saudara pernahkah berpikir asal mula dunia ini diciptakan oleh Allah yang Alfa dan Omega? Pernahkah Anda berpikir, ini Alkitab menakjubkan sekali. Semua ada di sini, saudara, Alfa dan Omega. Kisah Allah yang tak terselami oleh pikiran kita manusia. Saudara, kalau kita baca Kejadian 1 sampai Wahyu, dari awal dunia diciptakan sampai nanti, bagaimana akhir semuanya, sudah ada di Alkitab ini. Wow, kita memulai dari yang sederhana. Karena saat ini, strategi dimulai dari Allah. Saudara pernah berpikir, kenapa perjalanan yang bukan hanya tentang bagaimana, nah, walaupun ini tentang kepemimpinan, ya, sekarang topiknya tentang kepemimpinan, tapi saya ingin membawa Anda pada realita penciptaan, karena semua berasal dari Allah. Mau dibilang kepemimpinan, mau dibilang strategi, semua itu berasal dari Allah. Malam ini, sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang bagaimana menjadi pemimpin yang hebat, tapi kita akan belajar sesuatu yang jauh lebih dasar, pondasi-pondasi. Oh ya, tadi firmannya belum selesai. Saya baca lagi. Siapa tahu Anda banyak nggak bawa Alkitab. Saya bisa mengerti. Anda yang dalam perjalanan, ya hati-hati nyetirnya, saudara. Sembari mendengarkan ini, saudara ya. Teman-teman yang di YouTube juga yang ada di Zoom. Ya, saya baca dari Amsal. Ayat kuncinya nggak banyak-banyak, sederhana. Tapi kita akan terkesima dengan semua kebenaran firman Allah yang digali pelan-pelan, saudara. Harus pelan-pelan. Jadi Amsal 3 ayat 19 berkata, demikian saudara, kita mulai dari firman, semuanya dari firman, pada mulanya adalah firman. Nah, Amsal 3 ayat 19, dengan hikmat Tuhan telah menjadikan atau meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Wow, ini satu firman sangat mengguncang, saudara. Saya ulang. Kalau baca firman, diulang, ada banyak makna di dalamnya, ada banyak remah di dalamnya. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian, ditetapkannya langit. Bayangkan saudara, untuk dasar bumi saja Tuhan melakukannya dengan hikmat. Dia sumber segala hikmat. Dan dengan pengertian, saudara, ada pengertian di dalamnya. Tuhan memulainya dengan hikmat dan juga pengertian yang dalam menetapkan dasar bumi dari atas sampai dasar itu ditetapkan dengan hikmat dan pengertian. Oh, ini menakjubkan sekali, apalagi kita kupas satu-satu. Roma 11 ayat 36. Baik, saya berharap Anda juga cek di Alkitab masing-masing, walaupun saya yang bacain ya. Roma 11 ayat 36, saudara. Nah, ini ayat-ayat kunci. Ini ayat-ayat kunci, tapi akan sangat banyak rahasia kebenaran di sini, saudara. Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ulang. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini mengandung makna yang sangat dalam, rema yang sangat dalam. Mau apapun yang Anda katakan, semua itu berasal dari Allah dan untuk kemuliaan Allah. Intinya seperti itu, saudara. Dari siapa strategi berasal? Sekarang kita mau bawa ayat ini, karena saya dosen kepemimpinan, ini free ya, seperti mata kuliah yang free, saudara ya. Nah, kenapa kita memimpin dan untuk misi siapa, saudara? Saudara, kita akan belajar sesuatu yang jadi pondasinya. Kalau ditanya, untuk siapa saya memimpin? Karena ini pengajaran tentang kepemimpinan Kristen, saudara. Ya, jadi saya mau mulai dari dasar penciptaan dunia ini yang akan dikaitkan sampai ke strategi apapun. Kadang kita terlalu cepat nanya, saudara. Program apa yang harus saya buat?
strategi apa yang harus saya gunakan, bagaimana gereja saya bertumbuh, bagaimana organisasi saya berkembang, bagaimana pelayanan saya supaya makin besar. Tapi tahukah Anda, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita bertanya, apa yang harus saya lakukan, kita perlu bertanya, siapa yang memanggil saya? Kadang kita lupa bahwa semua berasal dari Allah. Seperti yang dikatakan, inti semuanya itu di Roma ini, saudara. Ya, saya ulang lagi tadi. Ini bisa jadi ayat hafalan, ya. Roma 11 ayat Roma 11 ayat berapa tadi, saudara? Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Sebab segala sesuatu, mau apapun yang Anda bahas di muka bumi ini, ide-ide cemerlang, strategi-strategi cemerlang, mau apapun yang kita bahas, semua itu berasal dari Allah sebenarnya, dan oleh Allah yang bekerja di dalam kita, dan untuk Allah. Jadi, bagi dialah kemuliaan. Ini inti. Sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Apa yang harus saya lakukan? Kita perlu nanya. Karena ini lagi program kepemimpinan Kristen. Dan kita masuk lebih dalam tentang strategi. Kita akan mulai dari pondasi. Ya, ini ada yang apa nih? Siapa ini yang ngomong-ngomong? Apakah Yesus pernah membaptis, mengkristenkan? Nah, kalau Anda nggak suka, Anda keluar. Ya, yang ngomong-ngomong ini. Anda ngaku beragama, ya. Anda ngaku beragama, jangan ganggu orang. Jangan ngina-ngina. Tahu nggak? Anda pernah nanya nggak? Kenapa sih Anda selalu kepanasan sama orang Kristen? Ya, banyak agama yang lain. Kenapa? Banyak tempat maksiat nggak dibakar, tapi kepanasan sama orang yang beribadah. Kenapa? Pernah nanya nggak? Karena disitulah kebenaran. Dan setan tahu dia akan menghasut orang-orang supaya nggak mengizinkan kebenaran bicara. Pernah nggak kau tanya? Banyak agama. Kenapa mesti orang Kristen yang kau ganggu? Banyak tempat maksiat, banyak tempat diskotik. Kenapa nggak kau bakar itu? Kenapa mesti pendeta yang kau bakar? Kenapa mesti orang Kristen yang kau bakar? Hmm? Karena disitulah kebenaran. Dan setan kepanasan dengan kebenaran. Makanya dia manas-manasin kamu. Supaya kamu kesetanan. Ya. Setan aja tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Kamu masih sibuk. Manusia jadi Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan yang pernah jadi manusia untuk nyelamatin kamu. Nyelamatin kita semua. Dialah satu-satunya jalan. Lu suka nggak suka? Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Dia Tuhan yang pernah jadi manusia dan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita manusia. Kalau nggak percaya, tanya aja sama setan. Benar nggak setan? Setan aja ngaku, siapakah engkau yang kudus? Ya, siapakah engkau? Dibilang gitu. Aku tahu kau Yesus, kau yang kudus dari Allah. Apa maumu Yesus? Nah, masih nanya-nanya Yesus. Ya, masa sampai hari gini kamu nggak tahu bahwa Yesus itu Tuhan? Kami mengasihimu. Oke, sekarang topiknya bukan itu. Ya, lu suka nggak suka Yesus Tuhan? Pendetanya marah-marah terus. Ya, dibahas apa? Dibahas apa? Nanti orang Kristen yang anti bahasnya perpuluhan. Kita nggak bahas uang. Ya, saya mau bilang di sini yang dibahas di sini strategi kepemimpinan. Kalau soal Yesus, Yesus adalah Tuhan. Dia manusia, dia pernah jadi manusia, dia Tuhan sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada, dia pencipta dunia ini, Alfa dan Omega. Oke? Setan-setan itu diusir, malaikat yang diusir dari surga. Jadi kita satu nusa kambangan sama setan di dunia ini. Ini sementara, ya. Kalau setan nggak bisa bertobat, makanya dia setan-setanin orang supaya dia banyak teman di neraka. Nah, kalau manusia masih bisa bertobat, maka bertobatlah Anda kalau mendengar saat ini. Satu-satunya jalan ke surga hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Nggak penting amalmu kalau kau nggak punya Yesus, ya. Nanti di surga ditanya, apa yang membuat kau pantas masuk surga? Oh, aku beramal 3M setiap bulan. Memang 2M adalah hasil korupsi, tapi aku beramal untuk janda-janda. Kata kata malaikat, sampah itu ada di surga ini, sampahnya aja emas. Nggak berguna uang kamu 3M, 4M.
Kami itu memuji, Yesus itu memuji persembahan janda miskin. Karena Yesus nggak butuh uangmu, tapi dia butuh hatimu ya. Mau 3 M, mau 5 M, apalagi hasil korupsi, nggak sepenuh hati. Hanya pikir, oh aku sudah selamat. Tidak, yang menyelamatkan kau itu bukan amalmu. Yang menyelamatkan kau itu imanmu kepada Kristus. Tapi bukan berarti, oh, saya sudah terima Yesus, berarti saya suka-suka. Nah itu lebih on ya. Kalau sudah terima Yesus, maka ucapkan syukur dengan tindakan. Ya, maka kita harus melakukan namanya beriman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi perbuatan kita itu karena iman kita kepada Kristus. Kita bersyukur kepada Kristus. Nah, ini kan panjang ceritanya. Ini saya tutup cat-catnya ya. Dan kita mulai kepada topik malam ini, strategi kepemimpinan Kristen. Oke, mohon maaf teman-teman yang ada di YouTube, mohon maaf ya. Kalau saya jadi bicara ini karena kalau dari khotbah gini sering diserang-serang gitu saudara ya. Yesus dijelek-jelekin, dihina gitu ya. Aduh, nggak apa-apa sih kalau nanti orang Kristen kayak gini di chat ini adalah kalau di kita nanti nyerang mereka sedikit aja langsung dibawa kasus ke pengadilan. Kita nggak perlu kayak gitu ya. Kita nggak perlu pom-pom pembela agama kita, yang membela kita adalah Tuhan ya. Baik, kita mulai ke topiknya malam ini, strategi kepemimpinan Kristen. Nah, ini para pemimpin-pemimpin. Saya percaya di sini adalah pemimpin-pemimpin luar biasa yang dipakai Tuhan. Yeay, oke. Saya tutup chatnya. Saya mohon maaf, saya nggak baca-baca supaya saya fokus ya. Nah, sekarang para pemimpin pasti banyak yang nanya, gimana sih supaya organisasi saya berkembang? Gimana supaya pelayanan ini semakin besar? Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita bertanya apa yang harus saya lakukan, maka pertanyaannya, yang bertanya itu siapa yang panggil kita, saudara? Wah, sebelum kita tanya apa strateginya, apa strategi saya, kita harus bertanya misi siapa yang sedang kita jalankan. Oh, itulah sebabnya, saudara, saat ini saya seperti memberi kuliah ya, saudara, ya, pengajaran ya. Jadi tentang strategi ini tidak dimulai dari namanya Sun Tzu. Siapa itu Sun Tzu? Sun Tzu itu ahli strategi perang, saudara. Ini tidak dimulai juga dari teori bisnis. Oh, syukur saya ini pebisnis. Wah, saya lebih tahu ini apa ini strategi-strategi. Oh, saya ini belajar bisnis, kalian harusnya belajar dari saya. Oh, tidak. Kamu salah. Kamu tempatnya tepat belajar di sini. Karena segala sesuatu, strategi atau apapun hal-hal yang spektakuler itu asal muasalnya dari Allah. Semuanya dari Allah, bukan dari dunia ini. Karena itu yang kita bawa adalah kerajaan Allah ke dunia ini, bukan nilai-nilai dunia ini ke kerajaan Allah. Salah. Karena semua dimulai tadi Roma 11 ayat 36. Semua dimulai dari Allah, oleh Allah, untuk kemuliaan Allah. Kita ini imago Dei. Kita ini segambar dengan Allah. Artinya apa? Artinya kalau kau berpikir apapun yang baik, itu asal muasalnya dari Allah. Pikiran itu dari Allah, semuanya. Jadi jangan ada yang ngaku-ngaku. Ho, 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 ho. Kamu mau kasih teori strategi. Oh, aku sudah ahli bisnis. Ada yang namanya porter, ada yang namanya drucker, mungkin ahli-ahli strategi dunia ini. Oh, saya juga mau katakan, strategi kepemimpinan Kristen juga tidak dimulai dari teori organisasi. Kita mulai yang sederhana. Dari mana? Kita mulai dari kitab ini. Kitab yang pertama apa? Kejadian. Kita mulai dari sini. Gak usah banyak. Ini Alkitab ini luar biasa, sepanjang zaman, relevan dari mulainya ada dunia ini sampai akhir zaman, sampai kekekalan, semua diceritakan di Alkitab yang luar biasa ini. Ya, nanti setelah kita mati, ini hanya sementara di dunia ini. Nanti di surga kita bersama Tuhan. Dalam pemerintah yang kekal di kitab Wahyu semua sudah diceritakan. Luar biasa. Nah, sekarang sederhana. Karena ini banyak kekayaan kalau digali. Pelan-pelan. Bersama Roh Kudus kita belajar. Saudara, kita belajar dari Kejadian 1. Kenapa? Karena sebelum manusia membuat strategi, Allah sudah berkarya dengan hikmat. Maka kalimat pertama kita malam ini adalah
Strategi begins in God. Strategi dimulai dari Allah. Saudara, siapa sini yang sering jalan-jalan, saudara? Perlu kompas. Nah, kalau berlayar perlu kompas. Kalau Anda suka berpetualang, Anda pasti membawa arah, yaitu kompas. Namun sekarang, kompasnya harus benar. Kalau kompasnya salah, maka rugilah semua. Rugi semua persiapan, karena yang menunjukkan arahnya salah. Maka kompasnya harus benar, yang menentukan arah. Bayangkan, kita punya peta lengkap. Oh, ada jalan di sini, ada gunung di sini, ada sungai, ada kota, semua detail. Wow, tapi yang malangnya kita punya kompas yang rusak. Anda bisa pernah mikirin yang paling penting justru rusak. Apa yang terjadi? Semakin cepat dia berjalan, semakin jauh dia dari tujuan. Oh, no, 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 no. Padahal mau ke tujuan, tapi semakin jauh bukannya semakin dekat. Udah capek-capek persiapan ini itu. Aduh, tapi yang paling penting ternyata salah. Pernahkah Anda berpikir seperti itu, saudara? Semua sudah Anda susun runut. Wah, ini ya, siapin ini, siapin ini, siapin ini petanya. Tapi yang paling penting, kompasnya salah. Bukannya kita ke tujuan, malah jauh dari tujuan. Kasihan. Itulah kepemimpinan kalau salah arah. Kita bisa punya visinya bagus dibuat profesor. Programnya banyak, begitu detail, luar biasa. Timnya hebat, tim-tim ahli. Teknologinya canggih sudah yang sensor tertinggi. Anggarannya pun besar banget karena donaturnya banyak. Bahkan pelayanannya kelihatan berhasil. Tapi kalau arah dasarnya salah, kecanggihan kitanya membuat kita semakin cepat menuju arah yang salah. Anda bisa bayangkan itu. Malam ini, setidaknya mau membawa Bapak Ibu tentang teknik. Saya ingin kita memperbaiki kompas kita dulu. Bicara kompas. Dan kompas kita adalah Allah. Saudara, Allah adalah sumber strategi. Jangan pikir aku sudah sekolah bisnis. Seharusnya ini orang-orang gereja belajar sama aku. Ngapain aku belajar di sini? Aku ini sudah belajar bisnis strategi-strategi organisasi ke Amerika. Saudara, Anda harus tahu bahwa semuanya berasal dari Allah. Apapun yang ada di dunia ini, yang baik, yang luar biasa itu asalnya dari Allah. Dan Allah itu ada di semua firman-Nya. Jadi mari kita kembali back to the Bible. Firman Allah, Allah berbicara pertama yang pasti lewat firman-Nya di Alkitab. Saudara, kita baca Kejadian 1, kita lihat sesuatu yang luar biasa. Nggak ada apa-apanya yang kita pikirkan ini. Begitu besarnya Tuhan, dia mencipta, dia memisahkan, dia menata, dia memberi nama, dia memberkati, dia memberi mandat, dia melihat bahwa semuanya baik. Pernahkah Anda berpikir tentang Kejadian 1 saja? Wah, kita sudah takjub menganga. Betapa besarnya Engkau, Allah yang maha baik. Wow. Dan akhirnya Allah berhenti. Kenapa sih Allah harus berhenti? Pernahkah Anda membayangkan kenapa dunia ini harus diciptakan 7 hari? Bukan 7 hari. Diciptakan 6 hari. Pada hari yang ketujuh Sabat. Kenapa manusia harus belakangan? Kenapa manusia nggak duluan aja manusia? Kenapa yang duluan itu terang? Kenapa ada urutan? Kenapa nggak bilang, Bim, salah Bim, jadilah langit dan bumi buah-buahan sekalian jadi, karena akulah pemilik semesta. Kira-kira Tuhan bisa atau tidak? Bisa. Kalau dia mau, dia bisa. Dia Tuhan. Siapa sih kita yang tahu jalan-jalannya Tuhan? Oh, Tuhan. Pokoknya yang paling penting yang Anda tahu, Tuhan itu begitu besar, nggak bisa digambarkan, saudara. Sulit dipahami karena dia Tuhan, tapi dia menggambarkan dirinya. Ini baru secuil yang bisa kita pahami dari Alkitab, saudara. Kenapa dia harus menciptakan langit dan bumi dan manusia yang terakhir pada hari yang ke-6? Ada ritme, ada keteraturan, ada tujuan, ada batas, ada penyelesaian, ada sabat. Sekali lagi, Kejadian 1
bukan buku manajemen. Kita nggak boleh berkata, karena Allah bekerja 7 hari, maka semua proyek-proyek harus 7 tahap. Wah, bukan itu juga maksudnya. Kita tidak sedang menjadikan Alkitab sebagai resep bisnis. Tahu resep ya? Bukan. Tetapi kita sedang melihat siapa Allah yang bekerja di dalam penciptaan. Kita melihat Allah yang bekerja dengan hikmat, tujuan, keteraturan, batas, persiapan, penata layanan, dan penyelesaian. Kita balik ke firman Tuhan yang luar biasa ini. Amsal 3 ayat 19 berkata, dengan hikmat. Wow, ada hikmat. Tuhanlah sumber hikmat. Dan dia menciptakan dasar bumi aja pakai hikmat, saudara. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Yang pertama dikatakan dasar bumi. Jadi harus ada dasar bumi. Berarti bumi ini punya dasar. Karena firman yang mengatakannya. Jadi strategi Kristen pertama-tama bukan bagaimana kita jadi hebat, tetapi bagaimana kita berjalan dalam hikmat Allah. Karena segala sesuatu dijadikannya dengan hikmatnya. Dasar bumi sebelum lu ada, dia sudah menjadikan dasar bumi dengan hikmatnya. Maka pertanyaannya, bagaimana kita berjalan dalam hikmat Allah? Saudara, saya mau katakan ada 7 pelajaran dari penciptaan. Ini kita mulai dari kejadian 1 dulu. Nggak usah muluk-muluk sana sini, sana sini. Nanti juga nggak habis waktunya. Ya saudara, kita mulai dari awal dulu. Dialah Alfa dan Omega. Dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengerti hikmatnya. Saya ingin memberikan 7 kalimat sederhana, saudara. Bapak Ibu tidak perlu menghafal istilah yang rumit. Cukup ingat 7 kalimat. Yang pertama, jelas dulu, baru bergerak. Jelas dulu, baru bergerak. Itulah kenapa Allah lebih dulu menciptakan terang. Jadilah terang. Kenapa nggak duluan? Jadilah dasar bumi, jadilah lautan, jadilah ini. Yang duluan dia jadikan adalah terang. Itu ada makna yang dalam. Itu juga yang ada dalam kepemimpinan kita, kepemimpinan Kristen. Terang. Artinya semua harus jelas dulu terlihat, baru kita bergerak. Bukan bergerak dulu, baru cari-cari terang. Harus jelas dulu. Demikian juga kalau kita bicara kepemimpinan atau apapun, karena sekarang tema kita strategi kepemimpinan Kristen. Jadi jangan langsung sibuk, kita jangan langsung sibuk sebelum tahu arahnya. Kita harus tahu dulu arahnya. Kadang ya kita ini gereja sangat sibuk, banyak rapat, banyak program, banyak kegiatan. Tapi kalau ditanya sebetulnya kita sedang mau bawa orang kemana? Kita bingung jawabnya. Maka kita perlu bertanya, terutama kita para pemimpin, apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Karena kesibukan bukan selalu tanda kesetiaan kita. Kadang kita sibuk nggak jelas. Karena kita belum jelas arahnya. Sama seperti Tuhan lebih dulu menciptakan terang, ada makna di dalamnya. Supaya kita tahu arah sebelum kita bertindak. Itu juga sesederhana itu. Dalam apapun, mau dalam kepemimpinan, mau dalam apapun, Anda harus tahu dulu arahnya. Terang dulu semuanya. Dan yang kedua, beri batas sebelum memperluas. Tahukah Anda, kenapa hari kedua Allah memisahkan? Ada laut, dia pisahkan laut, dia pisahkan ada darat, ada siang, ada malam. Kenapa dia nggak duluan ciptakan? Jadi ini, jadi itu. Oh, sekalian jadi pop, 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 pop. Bisa kan? Bisa. Karena dia Tuhan. Mau dia iman. Apa kamu? Banyak ngomong kamu. Aku Tuhannya. Hah? Tapi dia Tuhan aja dia punya ritme, saudara. Siapa kita? Kalau mau ini itu, mau itu, kita harus paham dulu. Tuhan sedang mengajarkan kita sesuatu dari penciptaan ini. Ada bagian-bagian. Di situ kita sedang memulai strategi. Kenapa dia harus pisahkan laut dengan darat? Kenapa dia harus pisahkan siang dengan malam? Kenapa harus ada batas? Karena ini penting, penting, saudara. Ini bagian dari strategi.
Karena dalam hidup juga demikian. Sungai bisa memberi kehidupan karena mempunyai tepian. Kalau tidak ada tepian, air berubah jadi banjir. Makanya harus ada batas. Ada yang membedakan, begitu juga dalam kepemimpinan. Sesederhana itu strateginya. Ada batas. Batas bukan musuh pertumbuhan, batas justru menjaga pertumbuhan. Senanglah kalau ada batas. Kita tidak harus menerima semua pelayanan, tidak semua masalah harus kita selesaikan, tidak semua kebutuhan adalah panggilan kita. Kadang kita hanya perlu mengatakan tidak, tapi dalam bentuk ketaatan. Dan yang ketiga, bangun pondasi sebelum bertumbuh. Saya ulang, bangun pondasi sebelum bertumbuh. Saudara, sebuah pohon tidak diselamatkan dengan mengecat daunnya. Ngapain juga dicat daunnya, ya kan? Kalau akarnya rusak, otomatis daunnya itu juga akan rusak, saudara. Daunnya boleh dibuat seindah apapun, pohon itu tetap akan jatuh karena akarnya sudah rusak. Demikian juga organisasi. Dasarnya kita sering memperbaiki yang di atas, penampilan, logo baru, program baru, gedung baru, media sosial baru, tapi pondasinya nggak sehat, belum sehat. Foundation before growth. Ya, pondasi itu penting untuk pertumbuhan. Sebelum kita bertanya bagaimana kita jadi lebih besar, pertanyaannya yang penting apakah kita cukup sehat untuk jadi lebih besar? Pondasinya dilihat, akarnya dilihat, saudara. Kita masuk yang keempat. Dari penciptaan juga kita belajar bahwa kita perlu mengatur ritme sebelum kelelahan. Ini strategi, mengatur ritme sebelum kelelahan. Allah menciptakan ritme. Kenapa perlu ada ritme? Ada bekerja, ada berhenti, ada hari ketujuh. Ini sedang menegur kita. Ini adalah strategi. Dari penciptaan aja Allah sudah menciptakan. Memberi kita strategi-strategi yang luar biasa. Yang harus kita pahami. Karena semua dilakukannya dengan hikmatnya. Kita butuh tuntunannya dalam hikmatnya untuk mengerti jalan-jalannya. Karena itu adalah bagian dari segala kunci masalah kita, saudara. Ini teguran bahwa budaya pelayanan kadang ada yang menganggap kalau saya lelah berarti saya setia. Tidak selalu, saudara. Ada kelelahan yang lahir dari ketaatan, tapi ada juga kelelahan yang lahir dari ketidakmampuan mengatakan tidak. Ada orang yang bukan sedang menjalankan panggilan. Dia sedang menjalankan kebutuhan untuk dibutuhkan. Itu berbeda, saudara. Ya, kebutuhan untuk dibutuhkan itu berbeda. Demikian juga kita pemimpin Kristen harus belajar bekerja dengan setia, tetapi juga berhenti dengan setia. Bukan hanya bekerja setia, tapi berhenti setia perlu. Ini ritme, perlu semuanya. Semua sudah diatur Tuhan. Seperti ritme dia menciptakan langit dan bumi. Ada saatnya dia beristirahat. Dia Tuhan, dia bisa nggak beristirahat? Kenapa dia harus demikian nih? Karena dia sedang mengajarkan kita suatu strategi. Wow. Maka semuanya itu berasal dari Tuhan. Yang kelima, bangun kapasitas sebelum menggandakan. Apa maksudnya? Bangun kapasitas sebelum menggandakan. Bayangkan saudara bandara, siapa yang sering pergi-pergi jalan-jalan, saya berdoa. Saya akan sering jalan-jalan naik pesawat ke bandara. Anak saya, si Peter suka ke bandara, suka lihat pesawat, saudara. Saya hanya membawa Anda, bayangkan bandara. Kalau pesawatnya terus ditambah, tetapi runway-nya tidak ditambah, menara kontrolnya tidak siap, petugasnya tidak cukup, maka sistem keselamatannya belum siap, maka menambah pesawat ini bukan pertumbuhan, tapi ini berbahaya.
berbahaya. Itu juga pelayanan. Kita sering berkata, Tuhan sedang membuka pintu. Wow, tapi sebenarnya pertanyaannya, apakah kita punya kapasitas untuk melewati pintu itu? Saudara, bukan Tuhan yang kita sedang tunggu, tapi Tuhan yang sedang tunggu kita. Karena perlu membangun kapasitas sebelum kita berganda, sebelum kita digandakan. Pintunya sudah dibuka, tapi apakah kita punya kapasitas untuk melewati pintu itu? Itu pertanyaannya. Pertumbuhan tanpa kapasitas justru akan menghancurkan organisasi. Saya ulang, pertumbuhan tanpa kapasitas ini bisa menghancurkan organisasi. Karena itu, capacity before multiplication. Wow. Dan yang kedua, kelola sebagai amanah, bukan milik pribadi. Apapun yang dipercayakan, kelola itu sebagai amanah, bukan milik pribadi. Maksudnya apa sih? Ini penting dalam kepemimpinan Kristen. Jabatanmu saat ini bukan milikmu, bukan milik kita. Gereja bukan milik kita, milik Tuhan. Semua titipan. Pelayanan bukan milik kita, milik Tuhan, untuk Tuhan, bukan untuk kita. Orang-orang yang Tuhan percayakan, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, bukan milik kita. Itu titipan. Jangan sampai lupa diri ya. Semua ini hanya titipan. Titipan ilahi. Nah, itu ada sinetron saya tuh, titipan ilahi. Saudara. Nah, itu nanti akan tayang ya saudara. Jadi kuasa bukan milik kita. Siapa kamu pikir? Hah? Saya ini adalah direktur. Saya yang punya perusahaan ini. Saya yang punya gereja ini. Saya yang punya semua. Oh, salah. Semua adalah titipan. Kalau Anda lupa, maka cocoklah Anda malam ini di sini supaya kita ingat kembali semua titipan. Semuanya adalah amanah. Karena itu kita bukan di owner. Kita adalah steward, pengelola, penata layanan. Dan penata layanan suatu hari akan diminta pertanggungjawaban sama pemiliknya. Jangan lupa diri, Bapak 7 turunan. Ini semua milik kami. Perusahaan ini milik kami. Kami yang capek 7 turunan. Betul kok yang capek 7 turunan, tapi yang memberi kekuatan itu adalah Tuhan. Ada satu saat itu diambil, bisa ludes semalam. Kalau Tuhan mau, semua tinggal membalikkan telapak tangan. Kamu hanya pengelola yang akan diminta pertanggungan jawab. Dan yang ketujuh kita belajar apa? Berhenti, evaluasi, dan kembali kepada Tuhan. Saya ulang, berhenti, evaluasi, dan kembali kepada Tuhan. Apa sih maksudnya ini? Sabat kawan. Kita perlu sabat. Aku bukan Advent hari ketujuh. Aku bukan pengikut. Bukan itu maksudnya saudara ya. Kita ini semua ini. Saya males juga ini tembok-tembok gereja. Yang penting ya. Tak, pokoknya lagu kebangsaan saya. Tak kupandang dari gereja mana. Oye, oye. Asalkan. Nanti oye-oyenya saya tambah-tambah aja ya. Asalkan berdiri atas firman-Nya. Oye, oye. Bila hatimu seperti hatiku. Oh. Kaulah saudara dan saudariku. Saudara, mau Advent hari ketujuh, mau apapun itu selama Yesus diakui sebagai Tuhan. Dan hatimu seperti hatiku, mungkin caranya saja berbeda. Biarlah Tuhan jadi hakim di situ. Semua milik Tuhan, gereja milik Tuhan, sinedo milik Tuhan, semuanya milik Tuhan. Tapi Tuhan sendiri memberi kita strategi. Kita ini steward, penata layaan, pengelola. Kita perlu berhenti, kita perlu mengevaluasi, dan kita perlu kembali kepada Tuhan. Karena semua berasal dari Dia, oleh Dia, untuk kemuliaan namanya. Dan Tuhan saja memberi kita strategi. Dia, sabat, kuduskanlah.
kita pun perlu sabat, kita perlu istirahat. Sabat adalah tanda bahwa kita manusia, bukan mesin. Dan hasil, bukan Tuhan. Produktivitas, bukan Tuhan. Pertumbuhan, bukan Tuhan. Angka, bukan Tuhan. Jabatan, bukan Tuhan. Bahkan pelayanan pun tidak boleh menggantikan Tuhan. Karena itu kita para pemimpin Kristen harus mampu berkata, sudah cukup untuk hari ini. Bukan karena malas. Ada juga ini malas. Oke, aku mau tidur, mau nonton drakor, mau ini. Hahaha, ini cocok ini. Berhenti evaluasi. Bukan yang itu juga. Padahal Tuhan Roh Kudus bilang, masih ada nih target kamu gara-gara nonton Korea-Korea kamu nih ya. Ini sahabat bukan. Kalau sahabat itu bukan nonton Korea, bukan. Istirahat, tidur. Tidur, ya. Bukan karena malas, jangan tidur-tidur aja juga. Bukan yang itu dimaksud saudara. Lebih dalam lagi. Tetapi karena kita percaya Allah tetap bekerja ketika kita berhenti. Bukankah semua Tuhan sediakan sehingga Dia menciptakan kita di hari ke-6 saat semua sudah tersedia. Di situ bicara strategi yang lebih dalam. Saudara, dalam bagian keempat ini, saya ingin membawa Anda semua, kita semua, masuk lebih dalam. Dari creation menuju Christ. Creation to Christ. Sekarang masuk lebih dalam lagi. Kejadian 1. Ini bukan akhir cerita. Memang ada kejatuhan. Dan sejak kejatuhan, kita manusia punya masalah dengan kuasa. Manusia ingin memiliki semuanya, menguasai, membangun namanya, menjadi pusatnya. Itulah sebabnya kepemimpinan Kristen tidak cukup hanya belajar bagaimana membuat strategi. Kita harus bertanya, strategi seperti apa yang menyerupai Kristus? Kristus menjadi pusat normatif kita. Salib mengajarkan bahwa keberhasilan tidak boleh dibeli dengan mengorbankan manusia. Kebangkitan mengajarkan bahwa kita tidak perlu hidup hanya untuk mempertahankan survivor kita sendiri. Saudara, maka ketika kita membuat keputusan strategis, Kristus bertanya, keputusan strategismu ini tujuannya apa? Caranya gimana? Bagaimana kuasa digunakan? Siapa yang terdampak? Apa buahnya? Apa yang akan diwariskan? Sebuah organisasi bisa sangat efektif. Tetapi Anda harus tahu, efektivitas bukan satu-satunya ukuran kesetiaan. Pertanyaannya lebih dalam. Cara bertanyanya lebih dalam. Apakah cara kita memimpin juga menyerupai Kristus? Kristus memberi teladan karena itu dia datang ke dunia ini supaya kita nggak banyak cincong. Tuhan kan Tuhan, saya nggak tahu namanya kok Tuhan. Aku pernah jadi manusia, aku kasih teladan kok kemana aja. Sudah dibilang belajarlah padaku. Banyak kali cincongmu. Cincong bukan cincau, ya itu beda lagi. Oke, kita masuk lebih dalam. Dan bagian yang kelima ini kita belajar tentang panggilan atau ambisi. Sekarang kita masuk kepada hati dari hari pertama ini. Calling. Panggilan. Saudara, Bapak, Ibu yang saya kasihi, ada perbedaan antara panggilan dan ambisi. Ambisi kita ini akan sering bertanya bagaimana saya menjadi lebih besar. Panggilan bertanya, siapa yang Tuhan percayakan untuk saya layani? Ini beda kan? Beda banget ini. Beda. Ambisi berkata, saya ingin posisi itu. Panggilan berkata, kalau Tuhan menempatkan saya di sana, siapa yang harus saya layani? Ambisi itu cari pengakuan. Saya juga pernah cari pengakuan. Saya harus jujur.
Setiap kita ingin diakui, nggak ada langsung lain. Saya rendah hati, tidak perlu pengakuan. Itu bagian dari normal, ya. Tapi nanti kita tahu bahwa semuanya ketika kita dalam proses, kita tahu nggak perlu lagi kita membuktikan apa-apa, saudara. Tapi kalaupun pernah ada di fase itu, that's okay. Itu manusiawi, Anda bisa merasakannya, saudara. Saya juga pernah merasakan itu. Saya butuh diakui. Itu manusiawi, ya. Oh, saya nggak perlu diakui ya, saya tidur aja ya. Kamu aja berkembang-kembang, saya nggak perlu diakui. Itu namanya ada on-nya, saudara. Ya. Oke, kita masuk lagi lebih dalam lagi ya. Nah, siapa yang Tuhan percayakan untuk saya layani? Ambisi berkata, oh, saya ingin posisi itu. Tapi panggilan, the true calling, akan berkata, kalau Tuhan menempatkan saya di sana, siapa yang harus saya layani? Ambisi cari pengakuan, tapi panggilan cari ketaatan. Jauh banget, jauh banget. Pengakuan dan ketaatan. Ambisi ingin, oh biar saya terkenal, saya juga pernah di situ. Saya pernah, saudara. Tapi saya bertobat saat ini, saudara. Ya. Proses juga, saudara. Nggak apa-apa, saudara. Siapa sih kita yang sempurna? Tapi dari sini kita belajar. Kita sama-sama belajar dan belajar itu seumur hidup. Panggilan ingin nama Tuhan yang dimuliakan. Tapi banyak senyap-senyap kita sudah kehilangan itu. Jadi saya ingin memberikan satu kalimat yang mudah diingat. Jabatan itu hanya wadah seperti mangkuk ada wadah. Karunia itu adalah perlengkapan. Bayangkan ada perlengkapan. Dan panggilan itu adalah arahnya. Ini sangat penting. Karena kalau ada pun wadahnya, ada perlengkapannya, tapi nggak tahu mau kemana, buat apa? Jangan terbalik. Kita bisa punya jabatan, tapi nggak punya arah, bahaya. Kita bisa punya karunia, tapi kita nggak punya karakter, bahaya. Kita bisa punya kemampuan, tapi kita salah misi, bahaya. Karena itu pertanyaan utamanya bukan apa yang bisa saya lakukan, apa-apanya dong, bukan seperti itu juga. Ya. Ya. Jadi pertanyaannya untuk apa Tuhan beri saya kemampuan ini? Pernah nggak nanya? Semuanya gara-gara aku. Aku sudah diperlengkapi Tuhan. Hmm. Tapi pertanyaannya, Tuhan, untuk apa Tuhan memberi saya kemampuan ini? Semua dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Sederhana. Ada banyak, tapi saya harus membatasi karena waktu, saudara. Yang paling nyata adalah Musa. Kita mulai dari pertanyaan, siapa aku? Siapa aku? Kita lihat Musa. Ketika Allah memanggil Musa, Musa tidak berkata, puji Tuhan, akhirnya aku dapat jabatan. Hahaha, tidak. Musa justru berkata, siapa aku ini Tuhan? Ini menarik saudara. Kenapa? Karena ketika Allah memanggil seseorang, seringkali orang tersebut justru melihat keterbatasannya. Mungkin Anda juga pernah dipanggil dan Anda hanya melihat keterbatasan Anda. Tapi saat ini saya ingatkan malam ini, Tuhan tidak berkata, Musa, kamu harus percaya kepada dirimu sendiri. Gak dibilang begitu. Tapi apa yang dijawab Tuhan? Aku akan menyertai engkau. Ini penting bagi pemimpin Kristen. Kepemimpinan bukan terutama tentang self confidence. Soalnya dia percaya diri overdosis. Dia aja jadi pemimpin kita, bukan. Kepemimpinan Kristen adalah God confidence. Bukan saya mampu, tetapi saya tahu siapa yang menyertai saya. Bukan karena saya mampu Tuhan, tapi karena saya tahu siapa yang menyertai saya. Sampai seperti ketika kita tahu Bapak kita yang duniawi aja. Kalau Bapak kita ini hebat, luar biasa. Kita begitu bangga bersama dengan Bapak kita melangkah kemana-mana, saudara. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita tahu ada Bapak kita yang hebat menyertai kita anaknya. Oh, ada Bapakku. Bukankah waktu kecil kita begitu? Oh, kalau ada Bapakku.
kita patentengan bahasa Bataknya, saudara. Sok jago, oh ada bapakku di situ ya. Itu sesederhana itu. Berarti kita bangga karena kita kenal bapak kita. Walaupun aku terbatas, tapi bapakku bisa tolong. Karena itu cerita tentang penyertaan. Siapa yang menyertai? Gak penting saya, gak penting semuanya. Karena ada bapakku di surga yang menyertai aku. Bisakah kita berkata seperti itu, saudara? Karena Tuhan tidak bilang, Musa, karena kau percaya diri, ku pilih kau. Tapi ketika Musa menyadari keterbatasannya, Tuhan mengingatkan, aku menyertai engkau. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Kita masuk lagi bagian ketujuh. Maria, mungkin kalau pemimpin harus yang punya jabatan ini ya. Kita bisa mulai dari kitab dua raja-raja, dari kitab raja-raja. Tapi tahukah Anda yang disebut pemimpin bukan posisi. Kalau pimpinan itu posisi. Tapi pemimpin, kita semua pemimpin. Bicara kepemimpinan, lingkupnya luas. Bahkan mungkin Anda yang meremehkan mama-mama berdaster. Ada banyak nilai kepemimpinan yang kuat di balik mereka. Kita akan belajar dari Maria. Aku ini hamba Tuhan. Kedua ini adalah contoh bahwa semua dimulai dari panggilan. Aku ini hamba Tuhan. Wah, mari kita lihat sosok Maria, Bunda Yesus. Maria, Bunda Allah. Maria menerima sesuatu yang tidak mudah. Dia tidak tahu seluruh peta hidupnya. Dia hanya wanita sederhana yang masih belia muda belia. Dia tidak tahu semua konsekuensi. Dalam ketidaktahuannya, dalam ketidakmengertiannya, nggak banyak dia cincongnya kayak saya. Mungkin kalau saya Maria didatangi Yesus, didatangi malaikat bicara tentang Yesus yang akan saya kandung, mungkin banyak cincong saya. Karena saya begitu kritis, saudara ya. Saya katakan, aduh, yang betul aja lah. Ini kan ada 10 perintah Allah, jangan berzina. Kalau saya hamil di luar nikah, nanti saya dilontari batu. Gimana sih? Kenapa mesti begini? Kenapa harus saya hamil dulu? Kenapa saya ini mau menikah kan? Saya mau nikah, toh saya akan nikah, ya. Kenapa nggak tunggu waktunya? Bukankah kau Tuhan Maha Sabar, panjang sabar, semuanya ada ritme semuanya. Semua ini kontradiksi, saudara. Tapi kalau Tuhan yang berkata kepada Maria, kalau tidak mudah dia nggak banyak cincong kayak kita semua, ya. Dia tidak tahu semua, tapi dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Itu pernyataan iman yang sangat besar. Hanya berkata dalam ketidakmengertiannya dia mencoba mengerti. Seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Tapi Maria hanya berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Wah, ini luar biasa. Disinilah letak strateginya. Maria tidak pegang seluruh masa depan, tapi dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan yang pegang masa depan. Itulah panggilan. Kadang Tuhan tidak beri seluruh peta. Karena kalau dia suruh sampai kita enek nggak bisa. Dia buka pelan-pelan. Sama seperti ketika kita menuntun anak kita. Kita nggak bukakan nanti ya, kamu kuliah di sini, saya sudah siapin semua. Kita ini, kalau Tuhan itu kan perfect gitu ya. Orang tua yang perfect. Kalau kita ini kan banyak banget, jauh banget lah ya. Tapi contoh sederhananya saja. Kita tahu batasan anak kita. Kita nggak perlu jelasin semua. Nanti kalau dia banyak gula, kita ngomong ini gula ini, kamu prosesnya begini kan? Enggak. Kita cukup bilang dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dia mengerti. Karena dia tidak seperti kita, saudara. Ada limitnya, ada yang bayi rohani karena anak baru dewasa. Pelan-pelan dibukakan Tuhan. Demikian juga, dia tidak berikan seluruh peta. Dia hanya beri langkah berikutnya pelan-pelan supaya kita bergantung pada dia. Karena itu iman dan strategi bukan musuh. Kita tetap merencanakan, bukan berarti oh ya semuanya kan iman ya. Tenang-tenang aja lah kita. Bukan begitu juga. Kita perlu merencanakan, kita tetap menganalisis, kita tetap melihat risiko karena kita dikasih pikiran sama Tuhan. Bukan berarti jangan pakai logika. Kan kita ini lagi menyembah Tuhan. Roh Kudus,
Jadi jangan pakai logika. Padahal itu sudah ada, memang sudah dibuat Tuhan. Tapi lebih dari situ, kita bergantung kepada Roh Kudus. Kita percaya sebelum melihat, itulah iman. Kita sulit menjelaskan, Tuhan aku nggak ngerti. Tapi yang aku percaya kok Bapa yang baik. Kau sudah ada di masa depanku. Tuhan aku kalau kritis banyak kali cincongku nanti. Tapi yang aku tahu, kau Bapa yang baik. Kita tetap merencanakan. Kita tetap menganalisis. Kita tetap melihat risiko. Kita tetap belajar. Bukan berarti ada malas. Hahaha. Kita akan bergantung pada Roh Kudus. Roh Kudus. Oh, nggak belajar-belajar pada disitu. Belajar. Kamu harus pahami itu. Dan akhirnya kita berkata, Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Walaupun tadi aku ngotot-ngotot, Tuhan, ampuni aku. Bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi. Itulah iman. Dan kita masuk pelan-pelan lagi. Bagian yang ke-8. Strategi bukan sekedar rencana. Bukan. Sekarang kita bedakan 3 hal. Strategi. Ini menentukan arah dan pilihan besar. Sedangkan planning, perencanaan, itu beda. Itu bagaimana kita menjalankannya. Kalau kita bicara tentang strategi, itu menentukan arah. Dan ini pilihan yang besar. Tapi kalau kita bicara planning atau perencanaan, itu tentang bagaimana kita menjalankannya. Kalau kita bicara tentang taktik, jadi beda strategi, beda planning atau perencanaan, beda lagi taktik. Nah, taktik banyak kali taktiknya itu, banyak kali taktiknya itu. Nah, sering kan dengan seperti itu. Ini menentukan langkah konkret di lapangan. Apa itu konkret? Bukan kroket ya. Konkret ya. Jadi kalau saya memberi analogi yang sederhana, strategi, tujuan, perjalanan, planning, itinerary, haha, nggak salah ya. Oke, kita bagi lagi. Taktik, ini tindakan kita saat kita berada di perjalanan. Kalau tujuan kita salah, ya itinerary yang bagus pun tidak menolong. Kalau tujuan kita benar, tetapi tidak pernah merencanakan, maka kita juga nggak akan sampai, kawan. Jadi perlu perencanaan. Jadi iman tidak berarti pokoknya percaya Tuhan, pokoknya percaya Tuhan. Tapi strategi juga bukan berarti pokoknya buat rencana, pokoknya buat rencana. Kita butuh keduanya. Disinilah hikmat. Doa, kita berdoa bukan berarti kita nggak buat perencanaan. Kan aku udah berdoa, ngapain ada perencanaan serahkan pada Tuhan. Bukan seperti itu. Kita tetap punya perencanaan, tapi ingat, perencanaan itu tidak menggantikan Allah. Justru di situ kita akan melihat setelah kita membuat perencanaan, begitu besarnya Tuhan. Ya, bukan berarti kau nggak buat perencanaan. Jadi mana yang kau bisa bedain, ya? Jadi kita masuk lagi lebih dalam. Kalau kita bahas lebih dalam, pertanyaan untuk diri kita sendiri sebagai pemimpin. Saya ingin Bapak Ibu berhenti sebentar. Jangan pikirkan dulu gerejamu. Jangan pikirkan dulu organisasimu. Jangan pikirkan dulu orang lain. Pikirkan diri sendiri dan bertanya, apa yang sedang saya pimpin sekarang? Kemudian, kenapa saya memimpinnya? Apakah karena panggilan? Apakah karena Tuhan mempercayakan? Atau karena saya senang dibutuhkan? Apakah karena misi? Atau karena nama saya sudah terlalu melekat di dalamnya? Ini bukan pertanyaan untuk menghakimi diri, ini pertanyaan untuk membersihkan hati. Karena panggilan yang tidak pernah diperiksa, ini dapat berubah jadi ambisi. Ambisi. Ada ambisi rohani. Kita bisa menggunakan bahasa Tuhan, bahasa dewa. Tapi sebenarnya kita sedang mempertahankan ego kita. Kita bisa berkata, Tuhan berkata. Padahal sebenarnya saya ingin
Saya ingin ambisi. Itulah sebabnya dalam kepemimpinan Kristen dibutuhkan. Kita membutuhkan doa. Kita membutuhkan Alkitab firman Allah, kitab suci. Kita butuh komunitas. Kita butuh evidence. Kita butuh akuntabilitas, pertanggungan jawab. Wow, apakah sudah makin ribet pikirannya, saudara? Tenang, saya mau lebih dalam lagi. Sudah masuk ke penutup, saudara. Saya percaya itu sudah memperlengkapi kita di hari pertama ini, saudara. Besok kita masuk lagi hari kedua, strategi kepemimpinan Kristen. Bersyukurlah Anda malam ini. Anda kuliah tanpa bayar. Ngomong apa sih ini orang ngomong strategi kepemimpinan Kristen? Makanya dari tadi dengerin. Jangan banyak kali cincong-cincong. Dia masih tanya ngomong apa, saudara. Baik, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, anggap aja lucu-lucu ya. Walaupun kamu baru nongol, kamu ngomong apa deh apa. Ada rekamannya nanti di YouTube, saudara ya. Rekamannya di YouTube ya. Dan penutupnya sekarang sebagai seorang pemimpin dari program apa menjadi misi siapa. Ini memang kalibernya para pemimpin ya saudara ya. Kalau bahasanya tinggi kalian nggak apa-apa lah. Jarang-jarang Anda mendapat pencerahan sebagai kepemimpinan Kristen ya saudara ya. Semua dasarnya dari Alkitab. Jadi kita tutup dari program apa menjadi misi siapa. Saya ingin kita selesai malam ini dengan suatu perubahan cara pikir. Selama ini kita mungkin ketika menghadapi masalah kita sering bertanya, apa ya program yang harus kita buat? Apa? Saudara, sekarang mulai ini, malam ini, bertanyalah, apa yang sedang Allah kerjakan? Is Alpha and Omega. Is in the future, is in the last. Karena itu tanya, apa yang sedang Allah kerjakan? Lalu, siapa yang dipercayakan kepada saya? Nilai apa yang tidak boleh saya korbankan? Batas apa yang harus saya tetapkan? Siapa yang terdampak oleh keputusan saya? Dan apa yang akan tetap hidup ketika saya tidak lagi berada di sana? Ku mau di sana saat Tuhan datang. Nah, itu lain lagi ya. Karena kepemimpinan Kristen bukan tentang membuat diri kita semakin besar. Kepemimpinan Kristen adalah tentang membuat misi Allah semakin nyata melalui kehidupan kita. Kita kembali lagi kepada firman-Nya, jangkarnya. Sebab Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu dari Dia, yang baik-baik dari Dia, bukan dari kamu. Dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Jadi kalau semuanya dari Tuhan, maka kepemimpinan kita juga dari Tuhan. Jabatan Anda yang Anda punya, semua itu dari Tuhan, bukan milik Anda. Ingat, kita pengelola. Kalau semuanya dari Tuhan, maka kita nggak boleh memimpin seolah-olah kita sendirian, seenak dewe. Nggak boleh. Karena semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Maka pada akhirnya, bukan nama kita yang jadi pusat kawan, tapi pusatnya Kristus. Kristuslah pusat. Jadi intinya semua itu dari semua segala sesuatu. Cuman dijabarkan lebih detail, lebih detail, lebih detail, saudara. Jadi satu malam ini ingat ayat hafalan Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Nah, itu cuma detail-detail aja, saudara. Pokoknya inti maknanya itu. Sesederhana itu, saudara. Kasih itu sederhana. Nah, itu lain lagi ya, saudara ya. Kasih itu sabar, murah hati. Nah, itu juga bagian semuanya. Jadi, Kristus pusatnya. Jadi sebelum bertanya, apa ya strategi saya ya? Malam ini saya ikut strategi kepemimpinan Kristen supaya saya tahu apa strategi saya. Pertanyaannya, misi siapa yang sedang kita jalankan? Misi kita atau misi Tuhan? Sebelum bertanya, bagaimana ya saya bertumbuh ya? Maka bertanyalah, apakah saya bertumbuh dalam arah yang Tuhan kehendaki?
Dan sebelum Anda banyak cincong bertanya, bagaimana ya supaya jabatan ini terus sama saya? Coba diganti pertanyaannya, apakah kita sedang membangun sesuatu yang tetap hidup meskipun nanti kita tidak memimpin lagi? Jadi urusannya bukan saya terus jadi pemimpinnya, tapi apakah kita sudah mempertanggungjawabkan itu? Karena strategi dimulai dari Allah. Panggilan berasal dari Allah. Kepemimpinan dijalankan bagi Allah. Dan warisan akhirnya harus kembali kepada Allah. Saudara, kita akan masuk besok. Kalau Allah sudah memberikan panggilan, maka siapa yang sedang Allah bentuk untuk membawa panggilan itu? Jadi hari pertama ini menjernihkan misi. Tapi hari kedua nanti akan membentuk kita sebagai pembawa misi. Strategi begins in God. Demikian malam ini saudara, Tuhan memberkati. Jadi jangan sampai kesibukan membuat kita kehilangan ritme. Jadi jangan memperbanyak pelayanan sebelum kapasitas siap. Apa yang Tuhan percayakan bukanlah milik kita. Kita hanya pengelola. Nah, itu inti semuanya. Jadi demikian saudara, biar Roh Kudus yang menuntun mengerti segala sesuatu. Strategi dimulai dari Allah. Jadi kalau masalah kepemimpinan kita, ini bukan karena kita kekurangan strategi, tetapi karena kita memulai strategi dari tempat yang salah. Kita sibuk membuat program, kejar target, bangun organisasi, pelayanan bertumbuh, tapi pernahkah kita bertanya, misi siapa yang sedang kita jalankan? Karena sebelum manusia susun strategi, Allah sudah berkarya dengan hikmat. Strategi dimulai dari Allah. Kejadian 1, ini saya rangkup, ini memperlihatkan Allah mencipta dengan tujuan. Ada keteraturan, ada batas, ada persiapan, ada mandat, ada ritme. Allah nggak ciptain langsung. Pung, jadi semua jadi. Ada semua tujuannya, keteraturannya. Makanya ada hari pertama, kedua, ketiga. Itu semua bicara strategi. Allah tidak menciptakan dalam kekacauan tanpa arah. Dia buat terang, ada terang. Dia buat batas, ada batas. Dia buat ruang, ada ruang. Ada kehidupan, ada mandat. Ada sabat, ritme, perhentian. Strategi Kristen demikian juga. Bukan dimulai dari apa ya yang mau kulakukan. Tapi dimulai dari apa ya yang Allah ingin lakukan melalui hidupku. Strategi begins with God. Jadi, saya rangkum, pertama jelas dulu. Harus jelas dulu baru kita bergerak. Kalau nggak jelas, jangan kau sok-sok bergerak. Nanti kau capek sendiri. Kesibukan bukan tanda kesetiaan. Kadang juga karena kau nggak jelas. Nah, jadi jelas dulu, baru bergerak. Bukan bergerak dulu cari kejelasan. Beda, jauh beda. Yang kedua, beri dulu batas sebelum memperluas. Jangan kau perluas, nggak tahu kau sampai mana batasnya. Semua ada batasnya. Tuhan aja kasih batas siang malam, Tuhan aja kasih batas lautan, daratan, semua ada batas. Itu bicara batas, itu bicara strategi. Demikian juga strategi dalam kehidupan apapun itu ada batas. Tidak semua kebutuhan adalah panggilan kita. Dan yang ketiga, bangun pondasi sebelum bertumbuh. Jangan kau mau tumbuh-tumbuh aja. Pondasinya ada enggak, saudara? Yang menopangnya. Pertumbuhan tanpa kesehatan hanya memperbesar masalah. Dan keempat, ada ritme. Sebelum kamu kelelahan, bukan lelah dulu kamu berhenti. Seperti Tuhan menguduskan Sabat. Tuhan gak lelah, tapi dia berhenti. Kenapa? Dia sedang mengajarkan kita ritme. Dia sudah atur semua itu sebelum kita tahu batasan-batasan Tuhanlah itu. Dari dia semua itu. Kelima, bangun kapasitas sebelum menggandakan. Jangan menambah program sebelum kamu menyiapkan orang-orangnya manusia dan sistemnya siap. Gak usah sok-sok jago mau program ini. Padahal kapasitasnya nggak siap. Karena itu yang keenam, kelola sebagai amanah. Kau bukan pemilik. Kamu hanya pengelola. Kita pengelola bukan pemilik. Jabatan kepercayaan bukan kepemilikan. Itu hanya kepercayaan. Maka kelola dengan baik karena nanti ada pertanggungjawaban. Dan yang ketujuh, berhenti.
Kita perlu berhenti, kita perlu mengevaluasi dan kembali kepada Tuhan. Karena produktivitas bukan Tuhan kita, pertumbuhan bukan Tuhan kita, Kristuslah Tuhan kita. Kristus yang jadi pusat. Kepemimpinan Kristen bukan sekedar tentang, oh berapa ya hasil yang kita capai, tapi bagaimana cara kita mencapainya. Kristus bertanya saat ini, apa tujuannya? Bagaimana caranya? Siapa yang berdampak? Apakah martabat manusia dijaga bukan hanya tujuan-tujuan-tujuan? Apa yang akan kita wariskan? Sebab kecepatan bukan bukti kesetiaan. Pertumbuhan bukan selalu tanda perkenanan Tuhan. Efektivitas tidak boleh dibeli dengan mengorbankan manusia. Ini parah ini kalau ngorban-ngorbanin orang. Pahami panggilan dengan ambisi. Di sini kita harus periksa hati. Kalau ambisi, orang-orang yang berambisi, pasti dia bilang, oh gimana ya supaya saya jadi besar? Gimana? Tapi orang-orang yang dipanggil, yang menjawab panggilan, dia akan bertanya, siapa yang Tuhan percayakan untuk saya layani? Ambisi itu cari pengakuan, pengakuan, pengakuan. Tapi panggilan cari ketaatan. Aku taat, 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 taat. Ketaatan. Karena kau dipanggil, kau taat. Bukan karena aku pengakuan, akui aku. Oh bukan. Jabatan kita hanyalah wadah, wadah, wadah. Karunia kita itulah perlengkapan dari Allah. Tapi panggilan kita itulah arahnya. Seperti Musa berkata, siapa aku ini Tuhan? Seperti Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dari sini kita belajar, panggilan bukan tentang seberapa hebat kita, tapi tentang kesediaan kita mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Jadi intinya sebelum bertanya apa strategi kita, tanya dulu misi siapa yang sedang kita jalankan. Sebelum kita nanya bagaimana organisasi supaya besar, tanya dulu apakah organisasi saya sudah menjadi lebih setia. Sebelum kau nanya, oh gimana saya mempertahankan posisi ini, pokoknya saya terus abadi. Pertanyaan, apakah yang akan tetap hidup ketika saya tidak lagi berada di sana? Wah ini dalam. Seperti Roma 11 ayat 6. Saya ulang lagi ayat hafalan. Segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, kepada dia. Dari dia, oleh dia, kepada dia. Jadi strategi dimulai dari Allah. Kepemimpinan dijalankan bagi Allah. Warisan akhirnya kembali kepada Allah. Kita harus mewariskan nanti itu semua kembali kepada Allah. Jangan hanya jadi pemimpin yang sibuk atau sok sibuk ya saudara ya, itu beda juga. Tapi jadi pemimpin yang tahu untuk siapa dia memimpin. Ingat, strategi begins in God. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Semua berasal daripadamu, olehmu, untuk kemuliaanmu. Ajari kami mengerti. Kami hanya pengelola. Beri kami arahmu, panggilan sebagai arah. Tolong kami mengembangkan, baik itu karakter kami Tuhan. Supaya kami semakin berkenan di hadapanmu. Terima kasih untuk malam ini. Roh Kudus selalu bicara senantiasa. Beri kami kepekaan rohani yang tajam. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Baik, saya sapa dulu teman yang di YouTube. Terima kasih masih setia, ada ribuan. Oke, selamat malam semuanya teman-teman yang di YouTube. Tuhan memberkati.